Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai analisis latar belakang skripsi, di mana latar belakang skripsi yang akan kita bahas yaitu ada 3 jenis, yakni kuantitatif, kualitatif, dan kepustakaan. Skripsi yang pertama yaitu tentang kuantitatif, yang berjudul Pengaruh Kemampuan Bahasa Arab Terhadap Prestasi Belajar Al-Quran Hadis Siswa SMP Tafid Al-Amin Prindiun Sumeneb. Skripsi kali ini ditulis oleh Nurjellah Nufyaningrum pada tahun 2016. Jadi, dalam latar belakang skripsi kali ini kita akan membahas dan mengupas 5 poin pokok. Yang pertama tentang gambaran umum. Gambaran umum pada skripsi ini yakni adalah bahasa Arab memiliki kaitan yang erat dengan agama Islam karena semua ajaran Islam terhimpun dalam Al-Quran dan dilengkapi dengan hadis. Untuk dapat mengkaji dan mendalami ajaran Islam harus mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan agar bisa mempelajari keduanya, maka dibutuhkan kecakapan dalam bahasa Arab. Kemudian, poin yang kedua adalah tentang penunjang data. Penunjang data kali ini sebenarnya ada beberapa, tetapi dalam slide ini saya hanya akan mencantumkan satu saja, yaitu menurut Abdul Wahab tahun 2009. Ini mengenai kemampuan bahasa itu bersifat konkret dan mengacu pada penggunaan bahasa senyatanya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu mengenai masalahnya. Masalah dalam latar belakang tersebut yakni adalah tradisi atau sistem pembelajaran di SMP Sumeneb menekankan pada proses kegiatan belajar mengajar pada siswa, di mana semua mata pelajaran agama Islam disampaikan dengan bahasa Arab, kemudian juga direspon oleh siswanya dengan bahasa Arab juga. Hal inilah yang menjadikan kecakapan bahasa Arab itu penting demi memahami tiap proses belajar mengajar di sekolah agar efisien dan efektif terasa. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai prestasi belajar Al-Quran Hadis, maka siswa setidaknya memiliki kemampuan bahasa Arab agar mudah untuk memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk poin yang keempat yaitu mengenai alasan pemilihan judul. Dalam hal ini, penulis memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam bahasa Arab serta pengaruhnya terhadap prestasi belajar pembelajaran Quran Hadis. Kemudian poin yang kelima adalah tentang kesesuaian rumusan masalah dengan latar belakang. Pada skripsi kali ini dicantumkan ada 3 rumusan masalah. Dan rumusan masalah tersebut setelah kita lihat dari latar belakangnya, maka ada kesesuaian atau rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada. Kemudian untuk skripsi yang kedua yaitu mengenai skripsi yang kualitatif dengan berjudul Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Penguasaan Mufrodat di MI Negeri Model Selarang Kidul, Lempen Baksiu Tegal, tahun pelajaran 2015 tahun 2016, yang ditulis oleh Firda Kostarika tahun 2016. Kemudian dalam skripsi yang kedua ini mengenai skripsi yang kualitatif, kita juga akan membahas tentang 5 poin, di mana yang pertama yaitu mengenai gambaran umum. Gambaran umum ini meliputi tentang media pembelajaran, di mana pembelajaran siswa itu juga memerlukan sebuah media agar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang penunjang data. Sebenarnya dalam latar belakang ini ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai penunjang data. Namun kali ini saya akan memaparkan satu saja, yaitu menurut Uli Nuha tahun 2012 mengenai media itu sangat efektif jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, terutamanya dalam kosakata atau mufrodat. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai masalah dalam latar belakang ini. Nah, masalah dalam latar belakang ini yakni adalah banyaknya siswa yang menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit dan membosankan. Kelemahan siswa pada umumnya adalah mengenai kekurangan kosakata atau mufrodat. Maka dari itu, untuk mempermudah siswa dalam mempelajari dan memahami kosakata diperlukan sebuah media untuk melatih dan mengajarkan kosakata tersebut. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu mengenai alasan pemilihan judul. Dalam kali ini penulis memilih judul ini yaitu karena untuk mengetahui bagaimana penggunaan media gambar ini dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa MI Model Selarang Kidul dalam meningkatkan penguasaan mufrodat. Nah, kemudian dalam poin yang kelima yaitu mengenai kesesuaian rumusan masalah terhadap latar belakang.
Setelah diketahui dalam rumusan masalah dalam penelitian ini hanya ada satu, yakni bagaimana penggunaan media gambar dalam meningkatkan penguasaan mufrodat. Dan kalaupun dilihat dengan latar belakang, ya ini sudah sesuai. Antara rumusan masalah sudah sesuai dengan latar belakang yang ada. Kemudian menginjak skripsi yang ketiga, yaitu jenis skripsi kepustakaan yang berjudul Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah berdasarkan kurikulum 2013 yang ditulis oleh Laila Fauziah tahun 2020. Dalam skripsi ini kita juga akan membahas tentang 5 poin yang ada. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum. Gambaran umum sudah disampaikan bahwasanya kajian tentang buku ajar bahasa Arab ini dianggap penting karena berkaitan dengan isi materi yang ada di dalamnya. Buku ajar bahasa Arab ini di Madrasah Aliyah terbitan Kemenak merupakan buku wajib mata pelajaran bahasa Arab. Sedangkan kurikulum 2013 sendiri adalah teori yang penulis gunakan untuk menganalisis materi qiraah yang terdapat pada buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 9 semester ganjil dan genap. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu tentang penunjang data. Dan penunjang data pada kali ini sebenarnya juga ada beberapa dalam latar belakang, namun saya hanya akan mencantumkan satu saja, yaitu menurut Suyanto dan Hisham Jihad, buku ajar bahasa Arab yang baik dapat dilihat dari 4 aspek penilaian, yaitu dari isi, penyajian, bahasa, dan juga kegrafikan. Atau minimalnya kualitas buku ajar itu bisa dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama tentang substansi atau isinya, kemudian yang kedua adalah bahasa. Adapun untuk poin yang ketiga yaitu tentang masalah penelitian yang ada dalam latar belakang ini. Masalahnya adalah buku ajar merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembelajaran yang berpengaruh pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Kesesuaian buku ajar dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah harus dipenuhi dalam penyusunan buku ajar. Namun di sini ditemukan masalah, yakni dalam beberapa tahun yang lalu ditemukan buku ajar yang tidak sesuai dengan standar isi dan kurikulum dan tidak sesuai dengan norma agama. Padahal kurikulum yang di dalamnya mengintegrasikan pendidikan karakter yaitu adalah kurikulum 2013. Kemudian pada poin yang keempat adalah mengenai alasan pemilihan judul. Kenapa peneliti atau penulis memilih judul ini? Dikarenakan karena dapat mengetahui konten atau isi materi yang belum sesuai sehingga perlu diadakan revisi serta agar mengetahui kualitas dari buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kurikulum 2013. Nah, untuk poin yang kelima yaitu tentang kesesuaian rumusan masalah dan latar belakang masalah. Setelah kita lihat dari rumusan masalahnya, penelitian ini adalah bagaimana analisis buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kurikulum 2013. Dan jika dilihat dengan latar belakangnya, hal ini sudah sesuai.